cobaan. Tapi kita ingat pula ya kan, kita tengok, kita hubungkan dengan kisah Nabi Ayub tadi ini. Nabi Ayub ini orang yang taat tidak? Taat. Jadi tatkala seorang hamba itu taat, datang cobaan dari Allah, ini pertanda sayang. Tapi kan kadang kita tengok ada kebalikannya. Dia misalnya penjahat ya kan, pengedar narkoba misalnya. Tiba-tiba datang cobaan dari Allah. Pantaskah dia menyebut cobaan? Tidaklah. Jadi kalau terhadap orang yang taat, tiba-tiba didatangkan Allah suatu keadaan yang tidak ia senangi, itu namanya cobaan. Tetapi kalau yang durhaka kepada Allah, lalu didatangkan Allah keadaan yang tidak disenanginya, ya hukuman atau azab. Maka dalam satu ayat kan disebutkan ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kamu berupa musibah, fabima kasabat aydikum, itu ulah perbuatanmu. Jadi itu paham ya? Kalau dia seorang yang taat, awak sudah rajin melaksanakan ibadah, kemudian tiba-tiba kita berkata-kata pun dijago ya kan sama orang, tak menyakiti orang, tiba-tiba datang suatu keadaan yang membuat kita menyakitkan kita, itu namanya cobaan. Iya, kalau enggak macam Pak Amli itu ya kan, begitu datang keadaan cobaan, datang lagi cobaan. Tetapi kalau dia orang yang durhaka kepada Allah, tidak berhasil misalnya hartanya lagi, gagal mengedarkan itu, kita tangkap misalnya, cobaankah itu? Tidak, itu namanya azab, hukuman. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama tanda-tandanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah itu apabila dia mencintai satu kaum, jelas kata, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, dia menguji mereka. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan takut menghadapi suatu ujian. Mungkin dalam hidup kita ini ada saja sesuatu yang mengganggu ketentraman hidup kita. Mungkin kesehatan kita agak terganggu sedikit, datang penyakit. Jangan pala resah untuk menghadapinya, tapi hadapilah dengan sabar. Bahkan kata Rasul ya kan, man maridha lailatan, siapa yang sakit walau satu malam, fasabara, lalu dia sabar, waradiya biha 'anillah, dan dia ridha itu dari Allah, kharaja min dzunubihi, maka dia keluar dari dosanya. Artinya dosanya terhapus, kayaumin waladatuhu ummuh, seperti di waktu lahir dari perut ibunya. Jadi penyakit yang datang menimpa awak itu rupanya penghapus dosa-dosa. Oleh karena itu ibu, kalau ingin dosanya terhapus, sering-sering sering-sering sakit. Mana bisa? Bisa? Mana pula bisa ya? Mana bisa sakit kita berbuat ya kan? Kecuali lah. Tapi ketahuan juga walaupun bersandiwara dia supaya misalnya kalau sakit dapat hadiah lalu di setelnya lah pula. Ketahuan juga itu. Tak bisa. Ya kan Bu? Kalau sakit pas sehat-sehat bisa-bisa juga. Tapi kalau tahankannya juga nampak juga itu ya. Lama-lama tak jatuh misalnya, pingsan tiba-tiba ya kan. Itu dia tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanda Allah mencintai seorang hambanya itu apabila si hamba tadi orang yang selalu menjaga pandangannya, yang selalu menjaga lidahnya, yang selalu menjaga pendengarannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Ini merupakan tanda kalau Allah mencintainya. Kata Rasul begini, ma taqarraba ila abdi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku biafdali mimma taraktuhu alaihi, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku perdukan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya, senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya,
Fa idza uhibbahu, apabila aku mencintainya. Nah, jadi kata Allah, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, dan aku menjadi kakinya. Macam mana maksudnya itu, Bu? Kata Allah ya kan, apabila aku mencintai dia, maka aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya. Macam mana maksudnya itu? Pendengarannya, penglihatannya terjaga dari hal-hal yang dilarang. Jadi pendengarannya, pendengaran Allah, penglihatannya, penglihatan Allah. Berarti terjaga pendengarannya, terjaga penglihatannya dari hal-hal yang dilarang Allah. Aku jadi tangannya, aku jadi kakinya, kata Allah. Berarti tangannya hanya mau memegang yang haknya, nentah haknya tidak dipegangnya. Tangannya hanya mau memegang hak dan menuntut haknya. Yang tidak haknya, maka tidak mau apanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit ku ambil contoh masalah hak nih ya kan. Begini, ada pernah ku tengok orang, rupanya orang itu berjanji dengan seorang calon legislatif. Ya janji apa ya kan? Kau pilih aku, kemudian ku kasih kau. Tiba-tiba rupanya sudah mereka melaksanakan tugas, ini si calon yang dipilih lupa, sampai sekarang tak dikasih. Ya kan, ini tahun 2024 nanti. Jadi kutanya pula ibu-ibu, tahu usah aku dulu baca aku ya. Ibu-ibu lah kutanya, macam mana nyo ini tadi nih, transaksi ini boleh nih dalam agama tidak? Satu namanya jawab, yang lain itu diam. Coba dulu, oke, berani kita tugas dulu. Macam mana nyo? Bolehnya tidak mendapat apa namanya, serangan fajar, serangan bukan fajar lagi kan? Tak tentu, kadang maghrib ya kan, kadang tengah malam. Tak tentu lagi, tak serangan fajar lagi ya kan. Tuang-tuangan sudah. Macam mana nyo, bolehnya tidak? Sebagian tidak. Jadi kalau suatu transaksi yang tidak boleh, tidak perlu harus dituntut harusnya kan. Tapi ternyata dituntut orang itu juga, tetap diingatkan orang itu. Iya, katim suksesnya datang ya, macam mana ya, apa kamu tuh dulu berjanji sama kami lah. Padahal tadi kan kita katakan itu sesuatu yang tidak boleh. Mengapa harus dituntut? Jadi kalau dia, kata Allah, jika aku mencintainya, maka aku menjadi tangannya. Artinya apa? Tangannya terjaga dari hal yang haram, tangannya terjaga dari yang bukan hak, maka yang tidak hak dia tidak akan mau memegangnya. Cuman Bu, kalau dikasih, Ibu, begini aku ingin. Tadi kan kita mengatakan tidak. Mengapa yang tidak? Agama melarang, negara pun kalau sempat ketahuan, iya, negara pun melarang ya kan. Agama melarang, negara melarang. Jadi dua. Itu duit. Kalau misalnya begini, ada anak awak. Masuk kalau anak kau ni kau di sini, tapi kau besok kau mati di kamar tu, cuma itu? Sebenarnya sama saja itu. Sama saja itu kan? Bersama itu. Nah, jadi dia bukan harus uang, apapun. Isi tolong-tolong nanti dia. Apapun contohnya. Jadi itu aku bilang tadi, kalau ingin itu jadi halal, itu bukan tak bisa jadi halal kan? Halal, kalau ingin halal, maka tadi Bu harus katakan, misalnya kasihnya duit. Kalau seandainya tak kamu kupilih tak apa-apa kan? Tak jadi lah, tak jadi. Berarti transaksinya tuh itulah transaksi batal tuh, dia pemaksaan. Harus pasti kan iya. Harus pasti kan. Iya. Betul. Itulah Ibu saya bilang tadi ya kan. Iya. Karena tadi ada 5 kualo ya kan, ada 4 kualo. Iya. Ya ambil saja duitnya, usah pilih dia kan begitu. Bahaya tuh. Begitu ambil duitnya dia tidak pilih, adakah keizinan dari dia untuk kita pakai duit ini? Izinkah dia tidak? Tak izin, berarti kita memakai duit dan tak diizinkan orang. Jadi kalau dia dipilih dia?
Kalau dipilih dia, masalah izinnya dapat, tapi tadi transaksinya transaksi batal. Boleh ya? Lah. Ingat ya, negara melarang, agama pun melarang, maka Rasul katakan la'anallahu rasul warraisul ladzi yamshi bainahuma. Allah melaknat yang mengkasih nama Naimo dan tim suksesnya 3 macam kono. Nama nyampaikan. Tapi aku sekarang menyampaikan lagi. Kan kalau dikasih dipilih tak haram, dikasih kayak pilih bapak haram. Apa David kawan tidak pilih tadi? Lebih haram Karena Ada bilang ambil saja. ambil saja. Di situ kononnya nanti Bu, kalau kita ambil saja usah pilih dia, nanti kita menggunakan duit ini akhirnya tak diizinkan ya, tak ada keinginannya. Haram duit. Sedangkan tadi duit itu diizinkannya kalau dia kita pilih. Berarti tak dia kita pilih, berarti kita mengambil duit tanpa tak izin dia. Haram lagi. Haram juga jadinya. Jadi transaksinya ini masih halal transaksi. dipilih dia diambil dia. Jadi dosanya lain. Kalau nak dosa nanti suap menyu Suap saja. Arti judulnya baik tolong Masih tolong-tolongan. Jadi masalah tolong-tolongan kalau kita tengok dalam Al-Qur'an ya kan apa namanya? Wa ta'awanu katanya alal birri. Karena ada alal birrinya. Apakah itu dikatakan alal birri? Demi kebaikan. Di mana kebaikannya? Dia kan awak tidak minta kau je, dia kan kau semua istilah ada cek. Dia ada pula apa yang menang dia di situ. Jadi ibu-ibu sekalian, kok rasa begini ya kan? Lebih baiklah kita lebih punya kehormatan kita kalau sekedar apa namanya kita bantu dia, tak usah pada pindah duitnya. Jadi tidak ada transaksi di situ. Lebih baik tidak usah kita ambil duitnya tuh pala. Kita janji sama dia. Tolong maksudnya apa dia? Tugas kamu nanti yang diamanahkan itu tolong aku. Itulah aja kita bilang sama dia. Pasti akan dia punya gitu. Amanah yang diamanahkan sama kamu tolong jaga. Kami akan tolong kamu. Nanti gara-gara si ini tadi orang itu sebenarnya kadang mencari semawa, bukan tanggung-tanggung, bukan tanggung-tanggung untuk mendapatkan inilah kotoran. Kadang habis surat rumah tagade, surat kebun pun habis tagade, nanti kami gadekan rumah saja lah. Kotoran itu begitu lah. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kalau kita mau sepakat, tolonglah tidak usah pada jam ini. Jangan ambil berarti. Iya kasihan awak. Gara-gara itu kadang-kadang dia memulangkan modal ya kan. Coba kita berjanji tidak usah. Cuma lagi tengok dia tuh kan nampak kita selamanya nih orang yang mau menjalankan tugas atau tidak. Kalau memang menjalankan tugas saya kita dukung. Jangan ambil duit. Cuma sepakat payah ya. Pokoknya aku dah sampaikan begitu kejadiannya. Iya, pokoknya aku tugas sudah aku jalankan, aku dah sampaikan ya. Kalau tidak menerima tak apa-apa, tak masalah. Itu dia. Jadi itulah maksud tadi beliau kan, kata Allah, apabila aku mencintai dia, maka tangan aku menjadi tangannya. Artinya apa? Tangannya tidak mau mengambil yang bukan haknya. Tangannya tidak mau mengambil yang hak. Aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Tangan dan kakinya terjaga dari mendatangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Inilah maksudnya. Ya, jadi tanda-tanda seorang hamba itu dicintai Allah kalau dia bisa menjaga pandangannya, pendengarannya, tangan dan kaki dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini kita tengok ya kan ada orang Muslim atau orang yang taat kepada Allah kaya ada tidak? Ya kan, beriman taat kepada Allah kaya ada tidak? Ada, tapi sebaliknya ada juga orang yang kafir tapi kaya juga. Ada.
Ada juga orang miskin, ada juga nak kaya. Iya. Semua saja. Sapa saja betul. Oleh karena itu kata Allah, kata Rasulullah ya kan, innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan kesenangan duniawi kepada yang disayanginya dan yang tak disayanginya. Allah berikan kesenangan duniawi baik kepada orang yang disayanginya maupun yang tak disayanginya. Makanya ada orang yang beriman kaya, tetapi ada juga orang yang kafir kaya. Allah sudah bilang, Rasul bilang ya kan, masalah kesenangan duniawi itu dikasih Allah baik yang beriman, yang taat ataupun yang tidak taat. Makanya kita tahu ada pengeran narkoba yang kaya, banyak ya kan? Pantang kita sebut nanti kita nak menjual tanah atau menjual rumah. Sini tak batawak lagi tuh ibu sekalian. Ya. Mengapa? Karena orang yang taat dan orang yang tidak taat tetap dikasih Allah kesenangan duniawi. Tetapi kata Rasul, wala yu'tid din. Allah tidak berikan agama illa man ahabba, kecuali orang yang dicintainya. Apa maksud agama di sini, Bu? Kan kata Rasul tadi, Allah tidak berikan agama kecuali kepada orang yang disayanginya. Maksud agama itu dia dikasih ketaatan Allah. Taat dia menjalankan agama. Taat dia menjalankan agama. Itu tandanya walaupun dia itu dong. Paman a'tahallahu din, siapa yang Allah berikan agama kepadanya, dia hidup di dalam tuntunan agama, faqad ahabbahu, berarti Allah mencintainya. Karena ada orang baik begini kan. Kadang ini masalah harta duniawi diukurkan dengan diterima doa. Ditengoknya pula kaya kan tuh. Ini kaya pasti batarima doanya. Kalau tak batarima doanya mengapa kaya dia? Kan begitu pula kadang-kadang awak ya kan. Ini pendapat yang gagal paham. Tidak ada ukuran keberhasilan seseorang, kekayaan seseorang, pertanda itu dia sayangi Allah atau doanya diterima. Tak ada ukurannya tuh. Kayak dia, bakti doanya diterima Allah, tak ada ukurannya begitu. Berhasil dia, bakti doanya diterima Allah, tak ada ukurannya begitu. Kalau yang tak batal doanya mengapa berhasil? Kan begitu pula kadang-kadang awak. Tidak ada ukurannya. Itu gagal paham yang begitu. Jadi pertanda seseorang itu dicintai Allah, maka tengok taatkah dia dalam agama atau tidak. Kalau taat, berarti Rasul katakan tadi dia itu tanda-tanda disayangi Allah. Udah itu sajalah jumpa-jumpaan kita pada kesempatan ini ya. Jadi ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita berharap semoga kita termasuk dari salah satu orang-orang yang disebutkan oleh Nabi tadi, termasuk orang-orang yang disayangi Allah. Oleh karena itu, seperti kata Rasulullah, mari kita pelihara penglihatan kita, mari kita pelihara pendengaran kita, mari kita pelihara tangan kita, mari kita pelihara kaki kita dari mendatangi dan memegang sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah dalam ketaatan, sekalipun hajat yang kita terima dari Allah pas-pasan, tapi hidup kita dalam ketaatan. Semoga dengan ini Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang disayanginya. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, tak lagi yang ditanyakan. Apabila dalam hal penyampaian tutur kata saya yang mungkin kurang pada tempatnya, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah